Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu tangga buat para penyadap aren semuanya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membuatkan video ya, cara menentukan berat pemukulan, volume pemukulan, dan jeda waktunya ya teman-teman, supaya hasil nira kita keluar secara maksimal atau proses matang pada tangan arennya itu sempurna ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sudah ada di atas pohon aren ya. Cuma kali ini saya hanya akan menjelaskan ya teman-teman, tidak sambil melakukan pemukulannya. Dan saya sekarang lagi mau memanen ya teman, memanen nira. Nah, dari salah satu pohon aren yang sudah beberapa bulan ini ya produksi. Oke teman-teman, silahkan disimak ya videonya sampai habis biar teman-teman lebih jelas untuk tata cara memilih berat pemukulan, volume pemukulan, dan jeda waktu supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan bahas ya satu persatu untuk tata caranya. Jadi tinggal teman-teman praktekkan sendiri ya untuk pemukulannya. Nah, di sini saya perlihatkan ya teman-teman, ini hasil dari pohon aren ini. Ini sudah hampir habis ya teman-teman tangan arennya. Seperti ini teman-teman ya. Sudah sedikit lagi. Nah, ini hasil pemukulannya seperti ini ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini ya. Ini cuikan 20 liter. Dari awal sampai hampir habis ini masih stabil ya teman-teman hasil niranya. Masih segini-segini aja ya. Jadi penurunan atau penaikannya pun sedikit ya. Tidak terlalu banyak. Oke teman-teman, untuk cara memilih pemukulan atau berat pemukulannya, cara yang pertama adalah ya teman-teman. Nah, langkah pertamanya itu ya teman-teman, untuk berat pemukulan. Nah, berat pemukulan ini teman-teman bisa pakai menyesuaikan dengan kondisi atau ukuran manggar arennya teman-teman. Jadi jika teman-teman mengerjakan manggar aren yang besar, maka teman-teman bisa menggunakan pemukulan yang lebih besar atau lebih berat ya teman-teman, supaya hasil pemukulan kita itu meresap ke dalamnya sampai ke tengah-tengahnya itu matang teman-teman. Jadi jika pemukulan dan volume pemukulan tidak sesuai dengan kondisi tangan aren itu, maka hasilnya pun akan tidak bagus ya. Jadi keluar niranya pun tidak bagus teman-teman, tidak maksimal dikarenakan proses pemukulannya tidak meresap ke dalamnya. Nah, untuk cara mengatasinya yaitu teman-teman bisa gunakan pemukulan yang besar atau berat jika teman-teman mengerjakan manggar aren yang besar atau manggar aren yang keras ya teman-teman. Nah, jika teman-teman mengerjakan manggar aren yang mungkin kecil ya, ukurannya kecil dan pemukulannya pun tidak terlalu keras, teman-teman bisa gunakan pemukulan yang beratnya sekitar 7 ons ya teman-teman, 7 ons atau 8 ons ya, kurang lebihnya segitu teman-teman. Nah, yang sering saya pakai itu berat pemukulannya sekitar ya 7 atau 8 ons ya teman-teman. Jadi tidak nyampe 1 kilo untuk jenis tangan aren yang standar ya. Nah, sekarang jadi setelah kita menentukan berat pemukulan dan juga besar pemukulan, setelah itu jenis tangan arennya, kita tinggal sesuaikan saja volumenya teman-teman. Nah, dari volume pemukulan juga berpengaruh ya teman-teman bagi hasil nira kita, karena volume pemukulan itu bisa teman-teman lakukan menyesuaikan juga ya. Jadi tidak mungkin jika tangan aren lunak kita lakukan pemukulan dengan keras ya, yang nanti hasilnya malah hancur tangan arennya teman-teman. Jadi untuk dijelaskannya itu susah ya teman-teman. Untuk volumenya mungkin bisa teman-teman kira-kira aja sendiri ya, atau bisa teman-teman lihat dari
hasil pemukulan yang sebelumnya. Mungkin yang pertama atau kedua, tinggal teman-teman sesuaikan untuk pemukulan seterusnya ya teman-teman. Jadi karena volume pemukulan ini susah ya sekali dijelaskannya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman untuk menentukan berat pemukulan dan volume pemukulannya. Jadi yang pada intinya kita harus menyesuaikan dengan kondisi tangan aren yang akan kita lakukan pemukulan. Jadi tidak ada patokan ya teman-teman, karena jenis tangan aren itu banyak dan juga ukurannya pun berbeda-beda. Jadi kita harus bisa menyesuaikannya sendiri ya teman-teman, supaya mendapatkan hasil yang bagus ya, atau hasil yang banyak dan bisa sampai habis masa produksi niranya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut ya untuk cara selanjutnya. Dari segi jeda waktu, untuk jeda waktu ini sendiri variasi teman-teman. Nah untuk cara menentukan jeda waktu yang baik ya untuk jenis manggar aren yang kita kerjakan itu, bisa teman-teman lihat dari besar tangan aren, juga bisa juga dari keras lunaknya jenis tangan aren, dan juga bisa teman-teman lihat dari cara kita akan melakukan pemotongannya. Nah jika teman-teman ingin melakukan pemotongan saat kondisi bunga mekar, maka jeda waktunya pun bisa teman-teman lakukan lebih panjang, bisa di atas 1 minggu teman-teman ya. 1 minggu atau 10 hari saya sarankan ya, jangan lewat dari 10 hari, supaya hasil pemukulan kita lebih banyak dan lebih bagus hasilnya ya teman-teman. Nah jadi jika teman-teman ingin melakukan pemotongan di saat bunga berminyak, maka jeda waktunya teman-teman bisa persingkat sekitar 4 hari sekali, atau lambat-lambatnya seminggu sekali ya teman-teman. Bisa juga seminggu 2 kali, tergantung kondisi tangan arennya. Jika tangan aren yang lunak, maka bisa teman-teman jeda waktunya 1 minggu sekali. Jika tangan arennya keras, maka teman-teman bisa lakukan seminggu 2 kali atau 4 hari sekali ya. Jadi dari segi pemotongan juga pengaruh ya teman-teman untuk jeda waktunya. Yang pada intinya ya teman-teman, semakin banyak kita melakukan pemukulan, maka semakin bagus kualitas nira ya teman-teman. Bukan banyak nira, tapi kualitas nira ya teman-teman. Jadi jika teman-teman melakukan pemukulan sebanyak mungkin lah, atau dengan mungkin lebih dari 5 kali lah teman-teman ya, itu kualitas niranya biasanya akan lebih bagus dibandingkan dengan pemukulan di bawah 5 kali teman-teman ya. Biasanya nira akan lebih merah ya, lebih manis, dan kadar gulanya lebih tinggi teman-teman. Teman-teman mungkin jadi seperti itu ya untuk tata cara menentukan berat pemukulan, volume pemukulan, dan jeda waktunya. Yang pada intinya kita harus menyesuaikan dengan kondisi tangan aren yang akan kita kerjakan. Jadi tidak ada patokan atau cara pasti untuk setiap tangan aren ya. Jadi setiap tangan aren itu mempunyai cara pengerjaannya yang berbeda-beda ya. Tinggal kita sesuaikan dengan kondisi tangan arennya. Dan bisa kita lihat dari hasil yang sudah kita kerjakan ya, kurangnya di mana, tinggal kita sempurnakan ya teman-teman. Jadi seperti itulah kurang lebihnya ya. Oke teman-teman, jika teman-teman kurang jelas bisa tulis di kolom komentar ya, atau bisa juga teman-teman chat langsung ya lewat WA. Nanti saya nomor WA nya saya masukkan di deskripsi ya teman-teman, silahkan dicatat saja nomornya. Bisa bila teman-teman ingin bertanya-tanya lebih lanjut ya untuk tata cara pengerjaan manggar aren untuk mendapatkan hasil nira yang banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan salam satu tangga.